Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Les Matkim. Oke, kali ini kita akan membahas ya untuk bagian esai asesmen harian untuk bab ketiga turunan fungsi. Oke, yang punya bukunya merapat ya, kita bisa buka untuk LKS Intan Pariwara ya, matematika lanjut kelas 12. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share video kakak kepada teman-teman kalian. Kita pintar bersama-sama. Soal nomor 1, tentukan turunan pertama untuk fungsi fx sama dengan 5x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah dengan 7x pangkat min 4. Ya, f aksen x nya itu adalah min 4, 5x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat plus 7x pangkat min 4 kurangi 1 adalah min 5 dikali dengan turunan yang di dalam, maka nanti 15x kuadrat ini menjadi min 6x plus 7. Oke ya, atau misalkan kayak gini, min 4 dikalikan 15 ya, nanti adik boleh kayak gitu. Nih kita kalikan yang berada di dalam kurung ya. 15 kalikan 4 itu kan 60 ya, maka negatif 60x kuadrat. Negatif 4 ditambah negatif 6 itu adalah plus 24x. Negatif 4 dikalikan 7 itu adalah negatif 28. X ini pangkat min 5 ya, boleh saya rubah kayak gini. Di bawahnya berarti 5x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat plus 7x pangkat 5 gitu deh. Oke ya, kita ke soal untuk 1b. Diketahui ada gx 2x min 5 dibagi dengan 8x plus 1. Ini berarti tipe U per V ya. Maka nanti G aksen X itu rumusnya adalah U aksen V min UV aksen dibagi dengan V kuadrat. 2x min 5 jika kita turunkan itu adalah 2, V nya itu adalah 8x plus 1 dikurangi dengan fungsinya U itu adalah 2x min 5 dikali dengan V aksen. 8x plus 1 turunannya adalah 8 dibagi dengan V kuadrat ya. Ini kita kuadratkan. 8x plus 1 kita kuadratkan. Oke. 2 dikalikan 8x itu adalah 16x. 2 dikalikan plus 1 itu adalah plus 2. Ini berarti min 8 ya, dikalikan 2 itu adalah min 16x. Min 8 dikalikan min 5 itu adalah plus 40. Kita bagi dengan 8x plus 1 pangkat 2. 16x kurangi 16 itu habis ya dek. Maka nanti 42 per 8x plus 1 kuadrat. Oke, jawabannya adalah ini. Next ya, kita masuk ke soal nomor 2. Tentukan turunan pertama. Diketahui ada fungsi fx sama dengan cos 3x kuadrat min x plus 5. Saya akan turunkan ya, f aksen cos itu turunannya adalah min sin. Min sin 3x kuadrat min x plus 5. Lalu 3x kuadrat min x plus 5 jika saya turunkan adalah 6x. Nggak pakai kuadrat ya. Ini ya dek, 3 kalikan 2 6 ya. X pangkat 2 kurangi 1 dikurangi ini 1. X turunannya 1. Ya, inilah jawabannya. Oke ya, lanjut ya, kita ke poin B. Diketahui ada fungsi gx sin 2x kuadrat ditambah dengan 5x plus 6 ditambah dengan kotan kot 3x plus 1. Oke ya, maka nanti sin itu turunannya adalah cos. Cos apa mbak? Cos 2x kuadrat plus 5x plus 6. Lalu 2x kuadrat plus 5x plus 6 jika kita turunkan menjadi 4x ditambah 5. Cos itu turunannya adalah cosec kuadrat ya, min cosec kuadrat. Maka min cosec kuadrat 3x plus 1. Lalu 3x plus 1 diturunkan menjadi 3. Karena ini bukan pilihan ganda ya, sebenarnya kalau jawabannya kayak gini aja nggak masalah. Atau misalkan 3-nya saya letakkan di sini ya, min 3 gitu. Min 3. Nah kayak gini. Maka 3 yang di belakang saya coret ya. Oke ya, oke. Ya, kita lanjut ya ke soal nomor 3.
Diketahui fungsi fx sama dengan negatif sepertiga x pangkat 3 ditambah dengan 3x kuadrat ditambah dengan 7x min 10. Ditanya titik stasioner. Oke, untuk mencari titik stasioner maka nanti artinya f aksen x sama dengan 0. 3 dikalikan min sepertiga itu adalah min x kuadrat ya. Ini kan 3 kurangi 1. 3x kuadrat diturunkan itu adalah 6x. 7x diturunkan itu adalah 7 sama dengan 0. Maka nanti x kuadrat min 6x min 7 itu sama dengan 0. Kita faktorkan. Maka nanti x 7 itu berarti kan 7 kalikan 1. Maka nanti min 7 tambah 1 itu adalah min 6 ya. X-nya itu adalah 7, X-nya itu adalah min 1. Itulah titik stasionernya ya. Inilah titik stasionernya pada saat absisnya 7 dan min 1. Kita akan ke poin B ya, ditanya interval fungsi naik. Fungsi naik itu terjadi pada saat f aksen x lebih besar dari 0. Maka titik stasioner yang tadi kita sudah peroleh, saya akan buatkan ke dalam garis bilangan ya. Ada min 1 sama 7. Lalu di antara min 1 dan 7 saya akan substitusikan angka 0 di sini ke persamaan f aksen ya. Oke ya, saya akan turunkan di sini, masukkan di sini. Kita akan substitusikan ya, x-nya itu adalah 0. Maka nanti 0 plus 7. Jadi pada saat x-nya 0 hasilnya adalah plus. Maka tinggal berseling sini. Gitu ya. Nah, pada saat f aksen x mintanya lebih besar dari 0, maka adik carilah yang positif. Lebih besar dari 0 kan itu artinya positif. Maka nanti interval fungsi naik yaitu pada saat x lebih besar dari min 1 tetapi kurang dari 7. Paham ya dek? Oke ya, kita lanjut ya ke soal nomor 4. Diketahui fungsi fx sama dengan sin kuadrat 2x. Untuk x lebih besar dari 0 tetapi kurang dari sama dengan 180 ya. Ditanya interval fungsi naik dan interval fungsi turun. Oke, langkah pertama saya akan mencari titik stasionernya terlebih dahulu. Titik stasioner itu terjadi pada saat f aksen x sama dengan 0. Kita turunkan ya, 2-nya ke depan, 2 sin, 2-nya kan hilang 1 ya, 2 kurangi 1, maksudnya 2 min 1 kan 1 ya, jadinya 2 sin 2x, lalu sin diturunkan menjadi cos apa? Cos 2x, lalu 2x diturunkan menjadi 2, sama dengan 0. Oke, 2 sin 2x cos 2x itu sama saja dengan sin 2a, 2a-nya itu 2x. Berarti sama aja dengan sin 4x ya. Ini sin 4x dikali dengan 2 sama dengan 0. Atau 2-nya saya letakkan di depan ya. 2-nya di sini. Nah, nanti ini sama dengan 0. Ada harus ingat ya, yang namanya konsep sin 2 sin A cos A nanti sama saja dengan sin 2A. Nah, untuk soal ini berarti kan A-nya itu adalah 2x. Maka sin 2 dikalikan 2x jadinya sin 4x. Oke ya, nah sekarang saya akan menggunakan aturan sinus ya. Maka nanti sin 4x sama dengan 0 dibagi 2 itu 0. Maka nanti sin 4x sama dengan sin berapa yang 0? Yaitu sin 0. Coret-coret. Menggunakan aturan sinus maka nanti 4x sama dengan, ini A-nya 0 ya, 0 ditambah dengan K kali 360 ya. Aturan sinus saya akan ingatkan di sini, X sama dengan A ditambah dengan K kali 360, atau nanti X sama dengan 180 min A ditambah dengan K kali 360. Ini ya aturan sinus ya. Oke, maka pada saat ini kita masing-masing bagi dengan 4 ya. 0 ditambah K 360 dibagi dengan 4 itu adalah 90. Lalu nilai X nya pada saat K nya 0 maka hasilnya 0. Pada saat K nya 1 maka hasilnya 90 derajat. Pada saat K nya 2 maka hasilnya 180 derajat.
Ya, hanya ini aja ya, karena batasannya sampai 180. Selanjutnya itu adalah 4x sama dengan ini 180 min A, A-nya itu kan 0 ya. Maka 180 min 0 ditambah K kali 360. Maka nanti X sama dengan, masing-masing saya bagi dengan 4 ya. 180 dibagi dengan 4 itu adalah 45 derajat ya, ditambah dengan K 360 dibagi 4 itu adalah 90 derajat. Maka nanti nilai X nya adalah pada saat K nya 0 hasilnya 45 derajat, pada saat K nya 1 maka nanti 135 derajat, pada saat K nya 2 180 ditambah 45 itu melebihi 180, maka tidak bisa ya. Nah, kita udah ketemu nih titik stasionernya, ini ada banyak ya Dek. Batasannya itu adalah 0 sampai pi. Nah, terkecil kedua 45. 45 itu sama saja dengan pi per 4. Ya, selanjutnya 90. 90 itu adalah pi per 2. Selanjutnya 135 itu kan artinya 45 kalikan 3 ya. Maka nanti 3 pi per 4. Selanjutnya 180. Nah, sekarang Adik mau substitusikan derajatnya berapa. Kita akan substitusikan ya ke F aksen. Nah, inilah F aksennya ya. Atau setelah disederhanakan 2 sin 2x cos 2x kan sama aja kayak gini nanti. Nah, inilah F aksennya. Kita substitusikan ke sini antara 0 sampai dengan 45 derajat. Misalkan saya ambil 30 derajat. Ya, 30 ya. Nah, oke, 4 kalikan 30 itu adalah 120. 120 itu sin di kuadran 2. Sin di kuadran 2 positif ya deh. Maka positif kalikan 2 maka hasilnya positif. Nanti tinggal berseling aja, negatif, positif, negatif. Nah, sekarang kita akan coba buktikan nih antara 45 derajat dengan 90. Misalkan saya ambil 60 derajat, Mbak, boleh. Nah, 60 dikalikan 4 itu kan 240. 240 itu kuadran 3. Kuadran 3 sinnya negatif. Nah, kan negatif tuh. Gitu ya, paham ya? Nah, sekarang yang ini antara 90 dengan 135. Misalkan saya ambil 100 derajat, Mbak, nggak apa-apa. Yuk kita ambil 100 derajat ya, Dik ya. Coba. Sin 4 dikalikan 100 kan 400 ya. 400 itu berarti masuk lagi ke kuadran 1 karena melebihi 360. Kuadran 1 sinnya positif. Nah, positif gitu. Ya, oke ya. Nah, ditanya adalah interval fungsi naik dan turun. Pada saat interval naik, f aksen x itu lebih besar dari 0. Inilah interval naik. Berarti pada saat interval naik, Adik cari yang positif. Inilah interval naik. Ya, maka nanti X lebih besar sama dengan 0 tetapi kurang dari pi per 4, atau X lebih besar dari pi per 4 pi per 2 maaf ya, tetapi kurang dari sama dengan tetapi kurang dari 3 pi per 4. Inilah interval naiknya. Nah, sekarang saya akan cari pada saat interval turun. Pada saat interval turun itu artinya f aksen x itu lebih kecil dari 0. Maka saya masukkan yang negatif ya. Maka nanti x lebih besar dari pi per 4 tetapi kurang dari pi per 2. Dan atau dan ini ya, X lebih besar dari 3 pi per 4 tetapi kurang dari sama dengan pi. Nah, gitu. Oke ya, semoga kalian semuanya paham. Kita bisa lanjut ya ke soal terakhir nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Segitiga ABC siku-siku sama kaki ya. A, B, C siku-siku sama kaki. Ini berarti sama ya. Selanjutnya, atau saya buat di sini ya, AB itu sisinya sama dengan AC. Selanjutnya, ini siku-sikunya di sini ya. Panjang AE sama dengan BD. AE sama dengan BD yaitu 3. Ini berarti 3 cm, ini adalah 3 cm. Tentukan luas minimum segi 4 BCED. BCED mana ini? B,
C E D. Ditanya adalah luasnya ya. Oke, untuk mencari luas BCED itu berarti kan sama saja luasnya segitiga ABC Mbak kurangi dengan luas segitiga ADE, gitu kan? ADE. Nah, ini untuk EC-nya tuh sisinya nggak ngerti ya, Dek ya. Maka nanti EC itu misalkan saya anggap sebagai X, ini juga sebagai X. Oke ya, maka saya akan mencari luas segitiga ABC terlebih dahulu. Saya buat di sini aja ya, luas segitiga ABC. Maka nanti kan setengah dikalikan alasnya itu adalah AC, tingginya itu adalah AB. Nah, berarti kan setengah AC itu adalah X plus 3, sedangkan BC itu kan juga sama X plus 3, maka jadi kayak gini. Pangkat 2, maka tadi di pangkat 2 ya, X plus 3 dikalikan X plus 3. Ya, saya letakkan di sini ya, untuk luas segitiga ABC setengah X plus 3 kuadrat. Nah, sekarang saya akan mencari luasnya segitiga ADE. ADE berarti kan sama aja setengah dikali dengan alasnya itu adalah AE, tingginya itu adalah AD, ya kan? Berarti kan setengah, AE-nya itu adalah 3, AD-nya itu adalah X. Oke ya, maka dikurangi setengah dikali 3X. Ini setengah. Gitu ya. Nah, nanti setengahnya saya keluarkan, maka yang dikurung itu adalah X plus 3 kuadrat dikurangi 3X. Ya, ini kalikan setengah, ini juga kalikan setengah. Oke ya, maka nanti setengah yang di dalam kurung itu adalah X kuadrat ditambah dengan 6X ditambah dengan 9 dikurangi 3X. Maka nanti setengah X kuadrat 6 dikurangi 3 itu adalah plus 3X ditambah 9. Nah, inilah fungsi luasnya ya. Maka nanti setengah X kuadrat ditambah dengan 3 per 2X ditambah 9 per 2. Inilah fungsi luas untuk BCED. Luas segitiga besar dikurangi luas segitiga kecil. Nah, untuk menentukan luas minimum, maka saya akan buat, misalkan luas ABCD itu adalah LX ya. Maka nanti LX agar maksimum, maka L aksen X sama dengan 0. Untuk mencari nilai X-nya dulu. Ya, 2 dikalikan setengah itu adalah 1, maka setengah X kuadrat jika kita turunkan adalah X. 3 per 2 X jika kita turunkan maka menjadi 3 per 2. Ini nggak bisa diturunin ya, karena konstanta sama dengan 0. Ya, kita peroleh ya nilai X-nya itu adalah negatif 3 per 2. Nah, setelah kita peroleh nilai X-nya, kita bisa memasukkannya ke persamaan luas BCED. Inilah persamaan luasnya ya. Bisa pakai yang di bawah ini, bisa pakai yang ini. Nah, misalkan saya pakai yang bawah ya. Oke, saya akan lanjutkan di sini. Maka nanti luas BCED itu adalah setengah dikalikan min 3 per 2 kuadrat ditambah dengan 3 per 2 dikali dengan min 3 per 2 ditambah 9 per 2. Oke, 3 per 2 kuadrat itu kan 9 per 4 ya. Maka nanti 9 per 4 kalikan 2 itu 8. Dikurangi 9 per 4 ya, ini 3 kalikan min 3, 2 kalikan min 2 ditambah dengan 9 per 2. Oke, saya buat penyebutnya itu menjadi 8 ya. Maka nanti sini 8 dibagi 4 itu 2, 2 kalikan 9 itu adalah min 18. 8 bagi 2 itu adalah 4, 4 kalikan 9 itu adalah 36. Ya, 9 dikurangi 18 itu kan min 9 ya. 36 kurangi 9 itu adalah 27 per 8. Inilah untuk luas minimum segi 4 BCED. Ya, 27 per 8 cm persegi. Oke. Semoga kalian semuanya paham ya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.